Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, ini luar biasa nih. Saya tidak menyangka menemukan seorang yang menginspirasi bangetnya lagi banyak lagi. Ketemu dengan para mentor-mentor yang luar biasa, yang mengajarkan bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi sikap juga. Yang paling hebatnya lagi, mengajarkan atmosfer. Yang ini kadang mungkin kita bisa belajar pengetahuan dari YouTube, dari Google. Kita mungkin bisa belajar dari perilaku orang, tetapi atmosfer itu, networking dalam bahasa brandingnya, itu tidak bisa sesederhana itu. Dan beliau sudah mendapatkan high class, level tinggi untuk sebuah komunitas. Dan ternyata dunia profesionalitas, dunia profesional itu bukan sekedar perjalanan akhir, tapi ini perjalanan awal. Kita masih akan mengulik gimana seorang Mbak Ria ini menjadi orang hebat seperti sekarang. Mbak Ria, tadi kan ketemu dengan Profesor Situ Arif, ketemu dengan Pak Angki Kamoral. Lalu siapa lagi nih mentor yang menginspirasi Mbak Ria sampai membuat sekarang gitu? Kalau di segi profesional tuh ya sahabat semua ya, teman-teman pekerja, pokoknya kita tuh mesti lihat banget who in the office is actually really concerned of your career ya, atau kemajuan. Jadi jangan pernah mandang rendah orang yang ngasih feedback, kritikan. Nah, kalau saya di Shell tuh memang ada, namanya Bob Moran. Bob Moran tuh seorang Philippines dan dia sangat honest kalau ngasih tahu apapun. Apa adanya, dan kadang-kadang tuh nyakitin. Gitu ya. Gitu. But lagi-lagi kalau kita punya the truth, artinya kita punya critical mind, kita punya opini, jangan pernah takut untuk sampein. Meskipun mereka tuh posisinya bos-bos banget gitu. Karena suatu ketika mereka akan recognize benar kita dan mereka benar-benar looking for ini talent ya, cari berlian. Nah, kalau profesional sih itu, saya sesudah profesional menurut saya salah satu mentor hidup ya, mentor kehidupan, bukan hanya sekedar profesional yang fill up career ya, karena sebenarnya karirku tuh cepet banget. Mungkin karena tadi ya punya mentor-mentor hebat, jadi ya cepet lah digeret pakai langsung cus gitu. Nah, jadi tapi my life mentor is, to be honest, one of them adalah Ustadz Yusuf Mansur. Nah, waktu itu beliau saya nyekolahin anak di pesantren di Darul Quran, dan kalau di pesantren tuh pasti ketemu sama Ustadz Yusuf Mansurnya. Pengasuhnya ya. Iya, sama pengasuhnya. And then during that time, to be honest, as a professional, saya tidak pernah merasa ada kekurangan apapun dari diri saya. Artinya kalau kita hidup di corporate kan ya salary bagus, kemudian health, kalau oil and gas sudah tau lah pokoknya oil and gas tuh bagus ya, kalau untuk zona super nyaman. Tapi YM tuh menggelitik sekali dengan mengatakan bahwa kapan lo merdekain diri lo, Ri? Mati gue, kurang merdeka apa? Sudah super nyaman gitu ya. Iya, kita kurang merdeka apa ya? Maksudnya kita bukan orang yang terhutang, kita nggak punya ini dan anak-anak baik. Tapi rupanya itu menurut saya ya yang paling mahal dari semua journey mentorship ya, akhirnya ketemu sama guru agama ya. Itu turning point berarti. Turning point, itulah kehidupan. Jadi kalau kita cuma build up career, punya kepemilikan, itu something we achieve. But it's do we really know Tuhan? Do we connect to Allah? Do we ask whether Allah seneng nggak dengan apa yang kita lakukan? Allah ridho nggak dengan kita ya? Iya, itu kayaknya yang lebih meaningful ya as a journey. Dan Ustadz Yusuf Mansur, satu, dia memotivate, dia membersamai, dia men-challenge gitu. Dan during difficult times juga dia paling tidak bersama untuk mendengarkan. Karena tidak, sebagai murid saya bukan murid yang samina wa atona, to be honest. Saya selalu karena kita aspek profesional ya. Jadi kalau nggak bisa tuh aku dengerin apa, lu jangan banyak tanya. Gitu. Bisa monolog ya. Enggak deh gitu. Tapi it's a beautiful journey. Kalau bukan karena Ustadz YM, saya mungkin nggak tahu apa yang kurang dalam hidup saya. Gitu Mas Ari.
Berarti waktu di profesional itu ada relung-relung yang masih kosong atau gimana? Nah, Ceritanya tuh. iya, betul banget. Jadi kalau menurut saya relung terakhirnya ketika kita, karena mungkin saya bukan yang ambisius terhadap harta ya, dan saya sangat happy dengan pekerjaan saya. I'm well paid dan juga orang respect me for my creativity. Yang nggak ada tuh hampa ya ternyata. Jadi hampa aja gitu. Kayak Apalagi gitu ya. kayak gue mau ngapain ya sebenarnya hidup di dunia gitu. Jadi menurut aku itu sih pasti akan orang akan nyampe ke batasan kehampaan. Nah, hampa. Nah, kalau yang hidup yang dengan Allah kita nih, Allah mencoba menjadi hamba itu kagak akan pernah hampa. Stres. Aduh, abis ini mesti ngapain? Oh, karena terus bertumbuh ya. Jiwanya bertumbuh. Kalau profesional bertumbuh secara mind. Tapi ruh kita akan menggunakan metode-metode yang basically sudah diformulasikan sebagai metode yang tepat untuk menjangkau karir. Sementara karir mendekati Allah kan setiap kita punya jawaban diganti pertanyaan. Itu bicara bab rasa ya. Agak susah kita mendefinisikan. Itulah asiknya hidup ya. Betul. Dan itu yang menjadikan titik perubahan ya. Dari profesional menjadi seorang entrepreneur. Sebenarnya saya sama sekali tidak punya motivasi entrepreneur. Ini sahabat saya Rani ya, jadi teman saya waktu kita ketemu di Australia. Saya nggak punya, saya cuman berhenti kerja karena hampa. Saya ngerasa ada sesuatu stagnasi, kemana sih gue maunya gitu. Kita ditawarin level global pun, I will leave my family gitu ya. Pokoknya nggak ada yang achievement lagi. Yang pingin saya achieve ya, orang lain mungkin masih kepingin, tapi kalau saya udah cukup gitu. Nah, kedua kalau saya ngelihatnya kalau kita pindah, saya pindah tuh pingin belajar agama. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Bukan untuk jadi pengusaha. Enggak, saya enggak. Saya mencari Tuhan lah, tanda petik ya. Iya. Salikin. Gue pintu Tuhan kayak apa sih? Kalau Tuhan gue selama ini tanggal 28 pasti gue gajian. Sekarang kalau nggak punya itu, terus aku punya siapa? Punya Dan masihkah apa? kita percaya dengan kekuatannya? Dan saya memang ini jadi curhat ya Mas Hari ya. Saya memang pernah propose sama Tuhan. I've been doing the PR and communication kan, saya kan kayak communication brand manager yang selalu bicara tentang anything about my product lah ya. Nah, kayak apa ya jadi spokespersonnya Tuhan gitu. Doain ya. Belum sih, tapi that's actually my wish. Kita itu setiap kita adalah khalifah. Itu dia. Ternyata ya, Bo. Kudu fitrah. Kembali ke dasar ya. Iya, jadi being a spokesperson of God is the one who's not just telling about the idenya aja kan, tapi whether you live with it, lu bener udah punya pengalamannya, lu tahu rasanya, udah pernah ininya kan gitu ya Mas Hari ya. Nah itu yang menurut saya kemudian, life is a game, berarti ini tuh life itu permainan untuk lebih banyak kenal siapa yang punya permainannya. Gitu. Berarti kan Mbak Arya itu sebetulnya mengalami journey yang luar biasa, from nothing to something, from something to someone, from someone harusnya no one kan, no di hadapan Tuhan kan. Iya. Seperti kita wukuf lah. Harapannya sih no one ya. Iya, jadi kita kan sudah ibaratnya bukan tidak butuh duit, bukan tidak butuh lain-lain, tapi ketika sudah bicara bab dengan Tuhan itu, kita tuh adalah hambanya. Dan ternyata menjadi hamba Allah itu nano-nano. Ini titik perjalanan yang ini lagi. Asik ya. Asik ya. Nano-nano. Dan tapi kalau saya selalu bilang juga sama anak-anak, the journey is the reward. Jadi rewarding karena mengasah rasa itu kan memang butuh proses, butuh kasus. Betul. Itulah Mas Hari. Jadi mungkin, I really enjoy. Seorang Jalrumi itu kan ketika beliau sudah mungkin apa ya, istilahnya bukan capek ya. Kan dia kan ibaratnya ensiklopedia berjalan lah untuk bicara bab hati ya. Itu kan seluruh bukunya kan dibakar sampai akhirnya dia masuk ke dalam
inner journey Dalam. kan. Mengenal Tuhan yang selama ini kita nyari di luar, ternyata kok Ada di dalam. Asik. itu menemukan titik itu kan oke dengan GEM, saya manggilnya G ya. GEM itu sesuatu turning. Tapi kan pasti ada dalam kesendirian, walaupun tadi ya, kita punya segalanya ya. Kan hampanya itu kan beda. Itu gimana Mbak ya transformasi Ini gitu? boleh nih cerita yang Boleh, beginian. boleh. Karena aku tadi mau ngobrolnya personal branding. By the way teman-teman, personal branding sangat penting ya buat your journey karir. Kalau saya begini, Iya. dari ngerasa penuh, Iya. artinya semua ada, Iya. bener ya? Mhm. Menjadi tiada tadi Iya, kan, iya. jadi nothing. Mhm. Nah, saya asiknya adalah saya sangat menikmati proses belajar di awal. Jadi bahasanya bahasa TK lah ya, yang ngerengek dikit bakal dapat uang banyak. Enak deh sama Allah mah. Iya, iya. Jadi ini kalau teman-teman ngomong gimana sih caranya Ri, lu bisa kayak gitu. Duh, pokoknya lu kuatin aja jiwa lu. Karena gini, saya kan nggak ada niat jadi entrepreneur. Iya, Oke ya. iya. Saya cuma pengen belajar. Iya. Tapi proses belajar saya melalui proses kehidupan saya. Contoh, orang pingin jadi konsultan dibayar mahal, Iya, gitu kan. iya. Saya boro-boro. Susah banget orang ngerayu saya untuk jadi konsultan. Malah dicari ya. Dicari-cari, ya kan? Itu kan Allah ya. Iya, Allah kan iya. punya skenario. Saya berjumpa dengan the first client itu di musola kayak Mas Ari Iya, tadi, iya, iya. musola. Tapi dia rupanya punya power. Kemudian dia membukukan mungkin order pertamaku aku masih ingat sekitar 9, sekian M gitu. Yang cuman pakai ngoceh-ngoceh Iya, gitu. iya. Mungkin orang bilang, "Oh, kamu punya klien tuh pasti banyak ngeluarin duit." Demi Allah enggak gitu ya. Pokoknya gitu-gitu. Iya, iya, Itu iya. episode awal Iya, di mana iya, iya. kita belajar percaya sama Tuhan bahwa bukan tanggal 28. Iya, iya, iya. Bahwa- menuhankan 28. Bahwa Allah punya rencananya itu satu. Iya, iya, Tapi iya. yang paling banyak belajar ke dalam karena saya sakit selama sekarang ini berarti udah masuk ke 7 tahun. Celebration of my illness punya yang namanya chronic illness disease. Saya itu ini Mas Hari, ini ngapa ya teman-teman ya. Iya. Jadi buat belajar. Aku itu survivor dari cancer dan juga warrior dari autoimmune. So in my body there are two type of disease which conflicting. So what I need is really managing the balance. Iya, iya. Setiap tidak balance maka saya akan ngalamin drop yang sangat berat dan di situ saya bisa belajar untuk jauh lebih terkonek sama Allah. Oh. Asik ya? Iya, 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 iya. Mungkin kalau tidak lewat itu juga susah. Iya, iya, iya. Iya. Sahabat pekerja, kalau kita bicara bab karir, nanti kan setiap orang tuh mengalami titik puncaknya. Dan ketika mengalami titik puncak tersebut, orang juga akan merasakan hampa. Dan ternyata yang namanya spiritual itu justru menjadi jalan seorang Mbak Ria itu pertama menemukan Tuhannya, satu. Yang kedua, bukan dia mencari uang lagi, justru uang yang mengejar beliau. Bukan dia lagi buat proposal untuk sesuatu, justru orang yang datang berebut, ayo dong, kapan dong Mbak Ria jadi konsultan kami. Artinya begini, ketika kita bicara tentang kehidupan karir kita hari ini, jangan semata-mata hanya bicara duniawi. Tapi dengan pelajaran tadi, ini ada aspek ukhrawinya. Ini yang bukan sekedar bicara marketing dunia, tapi marketing langit mungkin. Kalau saya mikirnya, ini maaf kalau berbeda pendapat dan saya tahu jadi kelihatan mungkin kayak utopia gitu ya. Tapi kalau kita itu kurang fokus ya sama Tuhan. Oh, oke. Jadi setan tuh fokus gitu loh. Iya, iya, Fokus untuk menyesatkan manusia. Itu the only job Iya. that they got and Iya. they're very strategic and they know how to do it. While kita itu kan masih ngurusin dunia, ngurusin akhirat. Iya, iya. Seolah-olah kayak nggak percaya juga ya sama Iya, janji iya. Tuhan. Saya nggak bilang saya tidak pernah mengalami difficult time. Saya tahu. Saya pernah pernah bangkrut, pernah difficult time. I think all people yang mencoba untuk menjadi dirinya dan Iya, mengenal Tuhannya pasti digosok lah sama Allah. Iya, iya, Dan itu kalau pada waktu ngelampauinnya mungkin kesannya aduh begini banget bla bla bla. Tapi begitu kelar, segitu doang ya. Ternyata gue dibantu juga ya. Astagfirullahalazim Iya, iya, gitu iya, ya Mas iya, Ari ya. iya, iya. Jadi it's so beautiful. Jadi mungkin kita harusnya cuma punya satu fokus. How to please Allah and others, Allah will please us. Ya. Berarti ini ilmu baru bagi saya yang selama ini kita kadang bicara apa ya, memang
harus fokusnya itu fokus pada Tuhan. Ketika Tuhan tuh sudah dekat sama kita, apapun yang kita minta dikasih kok. Kira-kira seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.